Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, yang sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan penyembahan kami, pujian kami jadi dupa yang harum Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dan rahmat baik Tuhan. Segala pujian penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Allah segalanya. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami berkumpul bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi semua karena rencana-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Billy Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dengan jelas kepada kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik Tuhan. Hanya dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terakhir nggak ada mimbarnya di sini. Oke. Terakhir saya kesini saya ingat kita berdoa buat Pak Herel ya. Waktu itu dia ada pemberitahuan bahwa dia akan transplant ginjal. Terus doakan prosesnya masih berjalan. Dan kemarin kalau Bapak Ibu tahu Pak Risa Solihin, pernah dengar atau mungkin pernah dengar khotbahnya, beliau dipanggil pulang Tuhan, dan dia adalah teman dekat saya
yang sangat-sangat dekat sama saya dan agak susah untuk saya kemarin terima berita itu karena saya lagi di luar negeri dan perjalanannya sangat cepat. Jadi ini orang sangat sehat, tiba-tiba masuk ke rumah sakit karena keluhan ada sakit di perut. Ternyata katanya dokter ya, karena pankreas. Dan yang terjadi adalah kemudian baru 2 hari di sebuah klinik dan dipindahkan ke sebuah rumah sakit yang lebih besar, dia langsung masuk ICU. Dan di ICU itu sampai 2 bulan dan bahkan terakhir baru sadar. Jadi saya nggak tahu tepatnya apa yang terjadi, tapi prosesnya sangat menyedihkan kalau bagi saya. Saya percaya semua waktunya Tuhan, semuanya indah. Yang saya katakan sedih itu adalah sedih bagi keluarganya, karena nggak mudah. Kita tidak pernah didesain untuk pisah sama orang yang kita kasih, dan itu terjadi karena ada dosa di dalam dunia. Dan itu sebabnya kalau Bapak Ibu kenal dan mungkin nggak kenal, doakan keluarganya karena susah. Mereka ini orang dalam usia yang sangat produktif. Dia adalah kepala sidang dan dia adalah orang yang banyak membantu banyak orang karena dia namanya sebenarnya Muhammad Risa Solihin. Beliau bekas agama seberang. Jadi banyak orang-orang dari agama seberang datang ke dia, minta didoakan dan bahkan minta dibaptis. Selagi COVID itu banyak banget didatangin orang dia, karena banyak yang bertobat dan banyak yang cari dia gitu. Jadi dia mengembangkan gereja, jadi doakan supaya proses semua transisinya mudah. Saya sedih dan ya sedih juga karena saya stuck, nggak bisa balik gitu ya. Karena ada schedule juga, jadi saya cuma bisa lihat semuanya lewat YouTube dan bagi saya sangat-sangat menyedihkan. Itu kan pandangan saya, tapi saya tahu satu hal gitu loh, Tuhan itu sudah ada di depan kita dan bahkan Alkitab mengatakan Tuhan sudah mendahului kita. Ya ini saya punya pelajaran baru, Bapak Ibu dapat duluan ya, pertama kali di luar biasa. Jadi besok kita akan bahas dengan lebih panjang lagi di gereja, tapi paling tidak kita mengerti dasarnya gini. Ulangan 31, coba kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berjalan di depanmu. Kalau bicara Tuhan berjalan di depanmu, kita harus lihat sebuah waktu. Berarti Tuhan berjalan di depan kita tuh berarti Tuhan sudah ada di hari esok kita. Itu maksudnya. Besok hari Minggu ya. Besok kita punya rencana mungkin mau ke gereja jam sekian. Kita bisa berencana. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Tapi Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terindah bagi kita. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau masih bangun besok, masih ada nafas, bilang terima kasih Tuhan karena berarti ada orang masih butuh sama kita. Tuhan tempatkan kita di bumi ini karena berarti ada orang yang masih butuh sama kita gitu. Kalau udah selesai tugasnya selesai. Parisa selesai tugasnya kemarin. Tapi kan bagi kita untuk melihatnya kan nggak mudah gitu ya. Saya nggak berduka buat dia karena dia sudah senang. Dia udah dipisahkan dari casing tubuhnya yang sakit. Tapi kan saya berduka buat keluarganya. Saya berduka buat diri saya juga sendiri karena dia teman baik saya. Waktu saya sakit, dia adalah satu-satunya orang yang telepon saya tiap hari, video call lagi, tiap hari. Cuma tanya gini, gimana lo hari ini? Itu Parisa, tiap hari. Dan dia selalu setelah selesai bercanda-bercanda, dia tutup dengan doa. Itu tiap hari. Ya, jadi Tuhan, saya percaya Tuhan saat itu kirim salah satunya dia yang ada di dalam kehidupan saya waktu saat itu untuk nolongin saya juga gitu. Jadi Tuhan udah siapin besok dan bahkan masa depan kita, seseorang, bahkan kesempatan yang tepat bagi semua kita. Tuhan udah mendahului kita, itu Alkitab katakan begitu. Nah, Mazmur 105, coba lihat ayat yang ke-17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutus oleh Tuhan maksudnya, seorang yang mendahului mereka. Wow. Namanya siapa? Namanya Yusuf. Mazmur 105 ayat 17. Yang dijual menjadi budak. Jadi orang ini mendahului, tapi dijual juga jadi budak gitu ya. Jadi maksudnya gini, dia ngalamin sesuatu yang gak enak banget dalam hidupnya. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf itu menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kalau waktu saat itu dia diinterview sama Tuhan misalnya ya,
Dia dibilang gini, Sub, lo akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tapi kamu akan dibuang sama kakak-kakakmu di awal. Kamu akan dimasukin ke dalam sumur. Kamu akan diambil jubahmu yang sangat bagus itu, dicelupkan di dalam sebuah darah hewan, dikasih ke bapakmu. Bapakmu yang kamu kasihi itu stres seumur hidup karena mikir bahwa kamu dimakan sama binatang buas. Terus kamu akan dijual ke Mesir. Sampai kamu di Mesir, kamu naik jabatan sedikit lah, kamu ada di rumahnya Potifar. Kamu berusaha hidup dengan integritas kamu difitnah sama bininya. Dan bahkan walaupun kamu punya integritas, kamu jujur, kamu difitnah, kamu dimasukin penjara sama dia. Waktu kamu masuk ke dalam penjara, kamu menemukan akhirnya karuniamu, kamu bisa menafsirkan mimpi. Kamu ketemu tuh sama juru roti, sama juru minum. Terus kamu dapat secerca harapan. Terus kamu bilang gini sama mereka, kalau sampai kamu keluar nanti dari penjara, ingat aku ya. Terus kamu dilupain lagi 2 tahun sama mereka. Jadi di penjara lagi mau 2 tahun. Karena kamu dilupain. Setelah itu, setelah lewatin semua itu, baru kamu jadi nomor 2 terpenting di Mesir. Mau nggak dia kira-kira? Nggak mau lah. Dia ribet amat sih perjalanannya. Udah kayak gini aja, tenang-tenang hidupnya. Pasti nggak ada yang mau lah. Tuhan kalau membiarkan kita ke dalam kondisi-kondisi sulit, satu-satunya hal yang dia sedang lakukan adalah dia sedang menempa karakter kita. Karena dia sudah mendahului kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Dia sudah menyiapkan tanggung jawab yang baru, hal-hal besar yang baru. Tapi kalau kita disiapkannya dikasih hari ini, kita nggak akan siap. Itu sebabnya dia mendahului kita. Dia udah tahu yang terbaik buat kita di depan seperti apa. Dia siapin dulu karakternya. Makanya ketika dia siapkan Yusuf yang akhirnya mendahului keluarga dan bangsa Israel, dia jadi penolong buat mereka. Dia melewati masa-masa sulit. Dia harus ditempa dulu karakternya, baru dia menjadi orang yang luar biasa saat itu. Jadi kalau hari ini kita dalam kondisi yang gak enak, selalu punya pikiran dan paradigmanya begini, gak apa-apa Tuhan, karakterku lagi diubah sama Tuhan. Karena ada tanggung jawab besar di depan saya, Tuhan sudah siapkan bagi saya, karena Tuhan sudah mendahului saya. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di depan saya, dan bahkan banyak perkara dan tanggung jawab besar yang Tuhan sudah siapkan. Karena prinsip firman Tuhan, kita akan terus dibawa naik, bukan turun. Dan dibawa naik itu gak enak. Dibawa naik itu gigi 1 loh kalau di mobil. Dan kita akan lihat orang yang sedang turun di sebelah kanan kiri kita itu enak aja dengan gigi yang nggak pakai masukin gigi 1, gigi 2 juga tinggal turun aja, nggak ada effortnya gitu loh kayaknya. Naik tuh pakai effort, apalagi orang yang suka sepedaan. Lo berarti minta ampun, lututnya kalau nggak terbiasa jebol lututnya. Kalau turun juga nggak ada ngayuh-ngayuh, turun aja, ceker turun. Nah sering kali kita lagi dalam posisi sedang naik, kita lihat orang yang sedang turun, orang yang sedang jatuh dalam dosa. Dan kita bilang begini, kok enaknya hidupnya. Kita dikelabui sama iblis. Kita nggak nyadar, kita lagi dibawa naik sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendahului kita. Dia sudah ada di masa depan kita, gitu loh. Prinsip firman Tuhan selalu begitu. Ya. Nah, sekarang coba lihat ya, ada sesuatu yang sangat-sangat aneh yang terjadi di dalam firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17. Coba lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Coba lihat begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Jadi nggak akan ada hujan, kering, berarti nggak ada makanan. Itu yang terjadi itu di tanah itu. Kemudian datang firman Tuhan kepadanya, kepada Elia mengatakan begini, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Perhatikan ya, udah mulai gak ada hujan. Berarti bentar lagi sungainya juga akan kering. Mumpung masih ada airnya, kamu pergi ke sana. Aku akan pelihara kamu di situ, karena masih ada nih airnya. Terus makanannya gimana? Dibilang begini, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kamu di sana. Burung gagak diperintahin sama Tuhan untuk kasih dia makan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang.
burung-burung gagak, bukan cuma satu berarti ya, ada yang bawa roti, mungkin rotinya 2 kan. Saya barusan makan roti di Bon Cafe, roti the best. Nah, pas baca ayat ini jadi ingat rotinya Bon Cafe. Membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Berarti kan dia nyolong nih burung gagak. Daging sama roti dari sebuah rumah, kita nggak tahu dari mana. Dipindahin, dibawa dari tempat itu, dibawa ke tepi sungai Kerit. Elia dipelihara sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, dia bisa memerintahkan apapun dan siapapun untuk memelihara kita. Dia bisa pakai hal-hal yang aneh, bahkan burung gagak diperintahkan sama dia loh. Ini kan berarti burung gagaknya diperintahkan, kan itu ciptaannya dia. Itu bisa Tuhan bisa perintahin kamu masuk ke dalam rumah itu, kamu ambil roti, burung gagak yang lain, kamu masuk ke dalam rumah itu, di situ ada daging, ambil dagingnya, dan pasti diambil daging yang paling bagus. Sekarang kamu bawa ke sana. Ke siapa? Ke anakku namanya Elia. Itu namanya Tuhan kalau mendahului kita kayak begini nih. Jadi ya kalau kita berjalan sama Tuhan, walaupun menghadapi masa-masa sulit, belajarlah bilang sama Tuhan, buka mata rohaniku untuk supaya aku melihat tangan Tuhan yang pegang tangan saya, bukan lihat masalah. Kalau cuma lihat tangan Tuhan aja, sebenarnya kita harus berpikir begini, kalau saya dituntun sama raja atau segala raja, harusnya hidup saya tenang. Mau dibawa kemana pasti saya oke. Saya waktu dulu pendeknya masih segini, dipegangin sama orang tua saya, pegangnya juga begini kan. Diajak masuk ke dalam mall yang rame, dulu nggak ada mall, Pasar Baru namanya di Jakarta. Itu ramenya minta ampun, saya kan nggak bisa lihat. Tapi selama saya pegang sama tangan orang tua saya pasti tenang. Karena ujungnya pasti apa? Dibawa ke sebuah tempat makan lah, dibawa ke kendaraan pulang lah, pasti aman. Dan pasti nyaman jalan sama mereka, selama saya pegang tangannya mereka. Kalau sampai lepas tangannya mereka, itu bahaya. Makanya firman Tuhan bilang begini, jangan sampai kau kehilangan pegangan, jangan sampai kau tersesat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam pengertian siapa Tuhan, siapa isi hati Tuhan. Kita nggak akan tersesat. Kita akan ngerti bahwa Tuhan sudah mendahului saya. Oke? Sungai Kerit kan nggak ada hujan. Akhirnya ada satu hari di mana sungai Keritnya pun kering. Kering beneran nih. Yang terjadi begini. Ayat 7 coba lihat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kering. Kalau berjalan sama sumber atas segala sumber, nggak perlu khawatir, karena dia sumbernya, dia bisa pakai apa aja. Setelah burung gagak diperintahkan, sekarang dia memerintahkan seorang janda yang ada di Sarfat untuk kasih Elia makan. Dan lucunya, Alkitab bilang begini, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah, yang tadi dia perintahkan gagak, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Ini bukan janda kaya, bukan janda yang berlimpah-limpah dengan makanan dalamnya rumahnya, bukan. Sesudah ia berangkat, Elia kan nggak tahu. Dikasih tahu kamu akan ketemu janda, dia mungkin pikiran janda kaya, kasih gue makan di dalam musim seperti begini. Sesudah ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Oke. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tiba-tiba jandanya bilang begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya udah tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku. Setelah kami makan, kami mati. Selesai, ini cuma adonan terakhir. Waktu janda ini ngomong begitu sama Elia, kan Tuhan udah perintahkan dia untuk kasih makan. Berarti dia udah tahu dong, mau dia harus kasih makan. Jadi peristiwa ini terjadi sebuah kebaikan kepada 2 orang. Yang satu, Elia dikasih tahu sama Tuhan bahwa ada seorang janda, dan bahkan Tuhan memberitahu kepada Elia, ada seorang yang seolah-olah di mata manusia nggak mungkin bisa bantu kamu, tapi dia akan bantu kamu karena aku akan berkati dia. Di dalam peristiwa seorang janda ini, di mana di dalam tangannya hanya segenggam tepung sama sebuli minyak doang gitu ya,
Dia sudah dapat perintah Tuhan bahwa dia udah tahu waktu Elia datang, karena dia udah diperintahkan kok sama Tuhan untuk kasih dia makan. Jadi dia udah tahu ada roh Tuhan yang sudah kasih tahu dia. Cuman masalahnya waktu berhadapan sama kenyataan hidup, dia nggak bisa pungkiri bahwa dia harus ngomong hal ini. Maaf Pak, ini Bapak tahu nggak ya kondisi saya? Saya udah tahu nih Tuhan perintahkan saya untuk kasih Bapak makan. Cuman saya tinggal segini loh yang saya di tangan saya. Terus Elia bilang begini, ya. Elia bilang begini, jangan takut, ayat 13. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Nggak apa-apa, kamu siapin aja buat kamu sama anakmu. Ambil sedikit dari adonan itu, bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi bagi dikit buat saya. Elia kasih tahu itu sama dia. Orang ini juga pasti deg-degannya minta ampun pas ngasih. Dan setelah itu terjadi, setelah yang namanya Tuhan mendahului manusia dan dua-duanya taat, multiplikasi terjadi buat janda ini. Saya yang menghadapi orang dalam hidup saya yang betul-betul pas-pasan hidupnya waktu itu. Dan kedua anak muda ini, mereka udah tunangan ya waktu saat itu. Mereka datang kepada saya bilang ini, Kak, kenapa ya kondisi kami ini pas-pasan, tapi kami digerakkan sama Tuhan untuk bantu orang tua kami yang juga baru terpuruk dalam usaha mereka. Menurut kakak gimana ya? Kami aja sendiri udah pas-pasan, tabur, saya bilang gitu. Kalau Tuhan kasih itu di hati kamu, tabur. Waktu mereka tabur di hari itu kejadian kira-kira 15 tahun yang lalu. Hari ini kehidupan mereka bahkan ada salah satu dari mereka udah menikah, satunya suaminya baru resign dari pekerjaannya. Karena apa? Mereka sudah sangat berkecukupan dan bahkan mereka mau buat usaha sendiri. Itu 15 tahun yang lalu. Mau ngasih aja nggak bisa. Tapi Tuhan mulai dari hal yang seperti itu. Makanya kalau Tuhan mendahului kita, biasanya Dia akan biarkan hal-hal itu terjadi supaya karakter kita yang ditempa sama Dia. Seperti janda ini, dia udah diperintahkan sama Tuhan. Cuman waktu menghadapi kenyataan kan nggak semudah itu, nggak semudah begini. Waktu Elia datang, oh kamu tuh yang disuruh sama Tuhan datang. Oh tenang, gue buatin, tenang aja. Nggak, dia nggak gitu. Dia ngeluh dulu karena memang kenyataan hidupnya seperti begini. Gimana caranya ya? Ini gue aja mau makan sama anak aku, dan antar lagi kita mati nih. Ini gimana caranya ya? Elia yang kasih tahu sama dia. Gini nih caranya di dalam Tuhan. Tabur dulu buat Tuhan di dalam kekuranganmu. Karena prinsip firman Tuhan yang Yesus ajarkan juga begitu di prinsip perjanjian baru. Ketika dia melihat seorang janda yang memberikan sepeser, dia kasih tahu sama murid-muridnya, itu janda memberikan terbesar dalam kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga tidak lihat jumlahnya, kerajaan sorga lihat sisanya. 10.000 sama 100.000 besaran 100.000. Waktu janda itu memberikan, dia memberikan seluruh hidupnya. Sisanya udah hampir nggak ada, bahkan udah nol. Itu pemberian terbesar. Itu adalah tempat di mana multiplikasi terjadi. Jadi kalau dalam kondisi terpojok, apapun dalam hidup kita, kalau Tuhan suruh bilang sama kita tabur waktu lah, nggak harus uang juga ya, bisa talenta dan lain sebagainya, bantu orang di dalam kelemahan kita. Bahkan berdoa setelah pulang dari sebuah aktivitas yang panjang sepanjang hari, dan waktu kita tuh betul-betul kayaknya udah pengen tidur ya, kita masih mesbah keluarga dengan tenaga yang udah tinggal sedikit, itu pemberian terbesar. Ingat prinsip firman Tuhan, Tuhan selalu lihat sisanya, bukan lihat kelebihannya yang di tangan kita. Kekurangan bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Itu yang terjadi. Makanya mendahului, Tuhan sudah mendahului kita. Harusnya kita belajar tentang hal-hal seperti begitu. Ya, coba lihat hal ini. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3, coba lihat. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Hendak apa? Meratakan gunung-gunung. Oh, kita senang lah. Gunung-gunung diratakan, masalah diratakan gitu ya sama Tuhan. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Dikatakan begini, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi yang menjadi penghalang atas hidup kita. Aku akan memberikan kepadamu apa? Harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu.
Harta benda terpendam, harta tersembunyi, itu bukan berkat materi, bukan. Jangan pernah mutilasi ayat ini dan mengatakan, oh tenang aja, Tuhan akan ratakan tuh tanah-tanah dan semua gunung-gunung dan masalah depan kita, dan Tuhan pasti berkati kita. Ini ayat, harta terpendam tersembunyi, bahasa aslinya adalah sesuatu yang ada di dalam kita dikeluarkan sama Tuhan. Apa? Karakter kita diperbaiki sama Tuhan. Jadi ketika ada masalah dihalau sama Tuhan, hal pertama, prioritas yang Tuhan mau lakukan adalah mengubah kita. Bukan memberikan materi, bukan. Setelah itu, setelah materi dititipkan, kita jadi pengelola yang hebat. Itu maksudnya. Makanya ketika Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan mendahului janda Sarfat, Tuhan mendahului Elia, itu semuanya untuk kebaikan mereka. Tuhan mendahului Yusuf dan bahkan mempersiapkan dia. Semuanya, dan Tuhan tempa dia dengan semua karakter buildingnya dia, itu untuk kebaikan dia kok. Akan jadi Perdana Menteri di sebuah negara yang luar biasa. Dan cikal bakal bangsa Israel keluar dari situ ya. Jadi apapun yang terjadi, ingat bahwa seringkali kita anggap bahwa perjalanan hidup dan cara Tuhan itu aneh. Dan bahkan mungkin kita ngomong begini sekarang, Tuhan, kok dia yang dapat kesempatan duluan ya? Kok dia dapat kesempatan padahal kan aku cinta Tuhan. Itu orang kan kayaknya gak cinta Tuhan banget kok. Kok dia dapat duluan ya Tuhan? Selalu kalau sudah genap waktunya, gak ada siapapun dan apapun yang bisa mendahului Tuhan. Coba lihat contoh ini. Baca sama-sama Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1-8, coba lihat. Yohanes 5 ayat 1-8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, 5 serambi. Bapak Ibu yang udah pernah ke Israel pasti udah pernah diajak ke sini ya. Serambi-serambi itu berbaring, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, dan mereka ini semuanya menantikan goncangan daripada air kolam itu. Ya. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu akan menggoncangkan air itu, dan barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu jadi sembuh penyakitnya. Ya. Nah di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dia berkata, maukah kamu sembuh? Mau nggak? Ya maulah. Tapi dia bilang begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila air mulai goncang. Perhatikan ini. Sementara aku lagi menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun apa? Mendahului aku. Tuhan, kenapa kesempatan bisnis itu Tuhan berikan nama dia? Padahal aku yang kuasa loh Tuhan. Kita mulai banding-bandingkan diri sama orang lain. Kita mulai bilang, Tuhan, kan aku yang benar, dia enggak. Jangan pernah ngomong gitu loh. Jangan pernah merasa benar. Karena semua kita yang Tuhan sedang lakukan adalah semua kita sedang ditempa karakter satu-satu. Dan semua punya waktu masing-masing. Yang tahu waktunya sudah genap hanya Tuhan, bukan kita. Yang bilang sudah genap nak waktunya, itu Tuhan, bukan kita. Lihat apa yang terjadi. Dia bilang apa? Orang udah mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saat itu juga selesai mujizat terjadi. Bahkan gak usah turun dalam kolam. Kalau Yesus sudah step in, kalau dia udah masuk dan dia sudah katakan selesai waktunya, semuanya bisa dipercepat dalam satu ketukan, dalam sebuah momen yang sangat indah. Dia bisa lakukan semuanya dengan segitu segeranya, sampai orang akhirnya bisa lihat kemuliaan Tuhan yang, wow, kok bisa ya Tuhan kayak begini. Makanya ya, Tuhan selalu paling suka mempertemukan kita dengan orang yang tepat, pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat. Dan akan banyak pintu-pintu yang ditutup kok sama Tuhan. Kalau ada delay dalam hidup ini, jangan pernah kecewa. Ketahuilah bahwa dia adalah Tuhan atas hidupmu. Kemarin saya ada di kota Sydney 10 hari, ada pelayanan dan juga saya liburan sama keluarga saya. Saya ketemu sama teman lama saya, namanya Inel. Dia seorang pilot. Saya teman pilotnya banyak-banyak karena saya suka pesawatnya. Saya ketemu sama dia, ngobrol pesawat, dia udah pindah sana sama istrinya, udah sama anaknya semua udah pindah sana. Pas ngobrol sama dia, siang hari saya akan dijemput sama teman baru saya.
dari gereja yang mengundang saya. Jadi A+1. Jadi udah janjian, Inang nganterin saya sampai makan siang. Saya bilang, lu mesti pergi jam berapa? Jam 2. Oke, nggak apa-apa. Jam 2 nanti gue dijemput sama teman gue nih dari gereja. Ntar kenalan ya. Datang nih teman saya, teman baru saya. Namanya Manoj, orang India tapi orang Indonesia. Ketemu, ketemu ngobrol-ngobrol dong, kenalan kan. Manoj, teman lama saya ini, teman baru saya ini, supir bus di kota Sydney. Teman saya ini loh, saya kan nggak tahu. Pas ngobrol, pas nanya, kamu kerja di mana? Dia bilang saya supir bus. Tahu nggak teman saya yang lama ini si Inal ngomong gini, lah, gue lagi nyari caranya gimana bisa kerja di situ. Langsung tukar-tukar informasi. Gimana tuh cara prosedurnya? Oh, lu harus gini, kontak sini. Dan orang itu teman-teman baru saya ngomong gini, itu kota Sydney lagi nyari supir-supir baru. Wah, pas dong waktunya. Luar biasa kan? Teman baru saya ini sama istrinya lagi program mau punya anak. Berarti cari apa? Dokter Objin, betul? Dia lagi nyari, terus dia ngomong, saya juga lagi nyari nih dokter gini. Kan ngobrol-ngobrol dulu nih, sambil jalan-jalan ngobrol-ngobrol. Jadi nyari dokter. Jadi dia sebut nama dokternya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Nama dokter yang dia sebut, yang dia bilang susah dicarinya itu, susah ditemuin, itu kakak iparnya Inam. Yang satu nyari informasi jadi supir bus, dapat informasi. Yang satu nyari dokter, ternyata kakak iparnya. Di depan saya melihat mujizat terjadi. Di depan saya melihat Tuhan mempertemukan dua orang yang gak kenal lewat saya. Sampai saya sama istri saya begini, wow, hebat banget ya Tuhan ya. Mereka langsung jadi teman dekat. Saya udah pulang, saya nggak tahu sekarang mereka gimana. Ntar satu hari saya bilang, kalau gue balik lagi udah jadi supir bus berarti ya. Kalau gue balik lagi berarti lu udah punya anak, bentar ya. Saya bilang gitu. Tuhan luar biasa kan? Kenapa? Karena Tuhan selalu mendahului kita. Dia udah persiapkan semuanya. Gak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan tuh gak ada yang kebetulan. Satu hari saya ada di dalam sebuah dilema. Jadi gini, istri saya ini orangnya tuh suka ceroboh lah. Jadi saya tuh mesti khotbah di hari kerja di Jakarta jam 7 malam di tengah kota di Sudirman. Bapak Ibu kalau tahu Sudirman itu kalau tengah kota, kalau jam 5 setengah 5 lah ya, jam setengah 5, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 itu rush hour dah. Jadi kalau mau pergi ke situ sejam sebelumnya harus pergi. Saya tinggal di pusat padahal, dan itu juga nggak jauh sebenarnya dari tempat saya, cuma 12 kilo. Sejam sebelumnya baru bisa nyampe. Khotbah jam 7 di hari kerja. Berarti saya harus berangkat dari rumah jam 6, betul ya? Pasti aman sih kalau berangkat jam 6 pasti aman, sejam memang ke sini. Keluar dari kamar, udah siap-siap mau berangkat ya. Saya cari kunci mobil di meja, gak ada. Pikiran saya langsung ini, kalau kunci mobil nggak ada di meja, karena itu tempat yang kita sudah sepakati selalu taruh di situ. Kalau kunci mobil nggak ada di situ, selalu ada di tas istri saya. Masalahnya istri saya nggak ada, lagi pergi meeting. Kalau tasnya di rumah sih gampang, saya tinggal masuk kamar, buka tasnya, pasti ada di dalam situ. Saya suka lupa. Saya langsung gini, aduh, dia pergi, dia bawa di kunci mobil. Dan saya telepon, sayang, kok lagi meeting? Tar dulu, cek dulu tasnya. Ada kunci mobil nggak di situ? Hening, diem, tiba-tiba ada suara begini, Tuhan Yesus. Kalau ada kata Tuhan Yesus, berarti kunci ada di situ. Panik dong. Tenang, dia bilang gitu. Aku kirim Gojek, nggak bisa lah. Udah jam 6. Kirim Gojek 10-15 menit baru nyampe, telat lah saya. Udahlah, nggak usah lah. Ribet juga gitu. Mau naik motor dilema juga, sampai sana keringetan masih saya. Mau khotbah kan? Jadi udahlah, coba-coba deh gokar. Sore-sore. Gokar jam segitu, itu lama biasanya. Kan rush hour, orang lagi butuh di mana-mana kan. Taksi juga susah jam segitu cari online. Udahlah, klik. Tapi kok tahu apa yang terjadi? Dalam hitungan 1 menit, gokarnya ting-ting di depan rumah saya. Nih, udah datang. Cepat banget, 1 menit. Saya keluar, masuk ke dalam mobil. Supirnya begini, terus dia lihat HP-nya.
ini baru saya nonton khotbahnya Pak barusan. Dikirim sama keluarga saya di grup WhatsApp Pak. Oh ya ampun Pak Billy Pak, tiba-tiba dia nangis. Puji Tuhan Pak, saya mau ucap syukur Pak, saya bisa ketemu Bapak. Saya punya banyak masalah. Ya ampun, saya butuh konseling Pak. Iya konseling Pak, silakan. Tapi jalan dulu Pak, saya sudah telat nih. Ayo jalan Pak, sembari jalan sembari konseling Pak. Oh ya maaf Pak. Sembari kita jalan masuk jalan tol sampai ke Sudirman, nangis dia, curhat sama saya. Masalah istri, masalah pernikahan, keluarga, sama mertua, segala macam. Nangis di mobil. Pak puji Tuhan Pak, Tuhan pertemukan kita. Di awal saya kesal juga. Coba kalau ada mobil sendiri nggak usah konseling kan. Tuhan juga ubah hidup saya. Sampai di sana, itu 10 menit sebelum ibadah mulai, kecepatan ya. Saya bilang gini sama dia, Mas, turun ke basement aja, itu kan mall soalnya. Ibadah itu dalam mall, ada ruangan kan. Turun ke basement. Kenapa? Karena saya mau doain dia. Biar tenang gitu. Kalau di lobi kan nggak boleh ntar lama-lama. Turun ke basement, kita berdoa. Wah dia nangis. Saya waktu meninggalkan dia, Tuhan bilang gini sama saya, aku sengaja pertemukan kamu sama dia, karena dia butuh kamu juga butuh berubah. Gak selalu kalau pintu tertutup dan ada delay dalam hidupmu itu berarti sesuatunya buruk. Karena aku sedang mengarahkan hidupmu ke tempat, ke sebuah kondisi yang aku mau kamu ada di situ. Karena aku adalah Allah yang selalu mendahului hidupmu. Saya berubah, saya juga nangis, saya bilang Tuhan sorry ya Tuhan. Terus saya bilang sama istri saya, kasih kesaksian. Istri saya bilang, makanya bagus kan kunci di bawah. Ya gitu juga lah. Besok-besok dibawa lagi ya. Salah juga saya cerita kesaksiannya. Ngerti ya maksudnya? Kalau ada pintu tertutup, mengucap syukur aja. Karena ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena Tuhan sudah mendahului kita. Dan saya percaya kalau itu terjadi sama hidup kita, kita menjadi orang yang merdeka. Nah sekarang tugas kita sebagai penutup, saya mau kasih tahu ini. Mazmur 119 ayat 148. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan apa? Janjimu. Ya kita baca yang keras ya, 2, 3. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk apa? Merenungkan janjimu. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, tugas kita dahului diri kita, dahului hari kita dengan baca firman Tuhan. Setiap hari kita bangun pagi, dahului hari itu dengan firman. Firman yang kita baca bahkan ucapkan atas diri kita. Karena saya percaya setiap hari pasti kita punya kebutuhan. Dan setiap hari kalau kita rajin baca firman, firman Tuhan akan tuntun kita untuk kasih kita modal dan fondasi bahwa hari itu kita akan ngalamin kemenangan. Karena pergumulan kita paling berat itu lawan diri kita sendiri loh. Setiap hari. Jadi dahului dirimu, dahului harimu dengan firman Tuhan. Karena semua di bumi ini diciptakan lewat firman-Nya. Semua yang tidak ada terjadi hari ini kita lihat semua kita di dalam ruangan ini, semua manusia yang ada itu semua diciptakan karena firman-Nya diucapkan. Terjadi lewat firman-Nya. Jadi kalau mau sesuatu terjadi, sesuatu perubahan terjadi, lakukan itu setiap hari. Dan perkatakan firman atas hari itu. Tuhan, apa yang aku baca hari ini, aku renungkan dan aku perkatakan bahwa hari ini menjadi hari yang luar biasa. Perkenanan Tuhan dan semua hal yang indah sudah Tuhan bentangkan di depan saya. Mulai hari itu, landasi hari itu dengan kebenaran firman. Dan firman Tuhan juga katakan begini kepada kita. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Apapun proses dalam hidupmu yang tadi kita udah bahas, kalau tidak ada kerendahan hati, kita tidak akan pernah beres dalam proses kita. Apapun itu, semua proses landasannya adalah kerendahan hati.
setiap kali ada kerendahan hati, yang ngikut sama kerendahan hati selalu kehormatan. Karena kehormatan tidak pernah mendahului yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului yang namanya kehormatan. Kalau mau hidup kita dihormati, hidup kita betul-betul menjadi tenang, damai sejahtera, menjadi dampak bagi orang lain, isi hidupmu dengan kerendahan hati. Di proses sama Tuhan bilang, terima kasih Tuhan. Jangan mangkal sama Tuhan. Kalau kita ngerti ini, step berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Saya tutup dengan ayat ini ya. Coba lihat Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling apa? Mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam orang kalau nggak ada kerendahan hati, nggak akan mendahului untuk memberikan hormat. Dia disakiti sama orang lain, ketemu sama orang itu, dia akan buang muka. Firman Tuhan katakan sebaliknya, dahului dalam memberikan hormat. Sapa duluan. Kalau dia buang muka, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mendahului. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan semua itu bisa kita lakukan kalau kita dahului hari kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendahului kita, menyiapkan yang terbaik di depan kita. Persiapkan hidupmu, persiapkan karaktermu untuk menanti sebuah panggilan Tuhan, tanggung jawab yang baru yang besar. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini. Aku percaya Tuhan, rumah ini menjadi rumah berkat. Rumah ini diberkati sama Tuhan. Rumah ini yang selalu dibuka untuk keluarga, untuk ada sebuah ibadah, mengagungkan nama Tuhan, saling menguatkan. Rumah ini menjadi pilar doa. Di dalam rumah ini Tuhan ada berkat yang luar biasa. Semua yang tinggal di sini, bahkan semua yang hadir pada malam hari ini, semua dibuat sehat sama Tuhan. Dan kami percaya bukan sekedar tubuh kami yang sehat, tapi jiwa dan roh kami sehat dan kuat untuk terus berkarya untuk Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah mendahului kami adalah Tuhan yang berkarya untuk kami. Tuhan yang menyiapkan perkara indah untuk kami. Bahkan Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk kebaikan kami. Itu sebabnya Tuhan tugas kami hari ini untuk mendahului hari kami dengan firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi Tuhan, kerendahan hati ada di dalam hidup kami. Dan itu mendahului kehormatan. Bahkan kami bisa mendahului untuk memberikan kasih kepada orang lain. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kasih itu kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami ada di hari ini, kami duduk pada saat ini, di tempat ini, karena Tuhan sudah mendahului kami, menyiapkan perkara indah di masa lalu kami, sampai Tuhan bawa kami ke titik ini. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak pernah mau lupa Tuhan tentang hal itu, karena kami tahu Tuhan bergerak di depan kami, di dalam kami, dan selalu perlindungan Tuhan selalu on time. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Yesus
jatuh dari kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Sebentar kami akan kembali ke dalam tempat kami masing-masing. Kami percaya istirahat kami pada malam hari ini diberkati Tuhan. Kami percaya di dalam tidur kami Tuhan terus berikan kami kesehatan. Bahkan kami besok bangun pagi dengan tubuh yang makin sehat, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan, besok kami akan berkumpul bersama-sama dengan teman-teman di gereja kami masing-masing. Dan kami percaya kami saling menguatkan, kami kembali di recharge sama firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu. Kau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Kesehatan di atas tubuh, jiwa dan rohmu. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Kita sama-sama katakan amin.